Hai Lur, balik lagi bersama saya Gus Gusan di program Tanyao. Di samping saya sudah ada Mister Awe. Gimana kabarnya Mister Awe? Sudah Iya, berapa minggu nih Kak ketemu? sudah 1 minggu lebih. Oh, Ya. Beliau merupakan seorang entrepreneur, akademisi yang multitalenta, sudah melalang buana ke seluruh penjuru dunia. Jadi Mister ini masih terkait dengan lingkungan sekitar di desa. Ini Mister, setiap orang itu kan punya motivasi, keinginan, hasrat agar bisa mencapai kehidupan dan kebebasan finansial yang baik. Nah, tapi kadangkala Mister, hal itu menjadi sumber masalah di antara kita semua. Kenapa? Karena hal itu justru menjadi ajang perlombaan. Jadi semua orang itu berlomba-lomba, Mister, untuk mencapai kesuksesan, kekayaan. Pertanyaannya adalah, ketika mereka berlomba-lomba itu, siapa yang jadi jurinya, Mister? Dan dapat apa jurinya, Mister? Kok sampai seperti itu mereka, antusiasnya gitu loh, Mister? ini pertanyaan yang luar biasa ini. Berlomba-lomba dalam kehidupan bermasyarakat ya. Iya, pengen jadi paling kaya, paling unggul. Masalahnya kan itu, siapa jurinya? Oh iya. Padahal kalau ingin menjadi kaya, ingin menjadi sukses itu memang kodrat manusia ya. Iya. Semua itu pasti, bahkan di Al-Quran pun atau di kitab pun saya pernah dengar itu memang diwajibkan untuk kaya. Kan seperti itu. Wajib, kaya itu wajib. Karena kalau Anda tidak kaya, Anda akan tidak berharga. Nah, seperti itu kayaknya loh kalau di lingkungan sepengalaman saya. Karena kalau Anda tidak kaya, kurang berharga. Iya, kurang berharga. Yang jadi pertanyaan itu tadi, Mister. Siapa yang jadi jurinya ketika lomba? Iya kan, yang namanya lomba pasti ada jurinya, Mister. Lomba jurinya. Nah, ini siapa gitu loh? Kalau semuanya berlomba-lomba gitu loh. Kalau jurinya ini kita jawab dengan, saya jawab dengan apa ya, bahasa atau sepemahaman saya. Jurinya ya pasti sang pencipta. Gitu ya. Hadiahnya apa? Ya hadiahnya itu bisa macam-macam, bisa berupa keburukan atau kebaikan. Kalau Anda berlomba ingin menjadi kaya, kayanya Anda itu dengan cara yang benar, pasti Anda mendapat berkah. Itu kan bagi yang berlomba. Iya, berlomba. Jurinya. Jurinya ya. Oh iya, jurinya. Jurinya dapat apa gitu? Kalau jurinya tuh, kalau dari pemahaman saya di hidup ya, yang menjadi juri itu adalah orang yang kok kenapa kok sampai kamu menjadi juri? Ayo. Iya kan? Saya dengan Gus, Gus. Pakai ngapa Gus ya? Gak apa-apa. Gus. Kan biar ya. medok gitu. Misalnya saya sama Gus ya. Gus punya antusias, punya ambisi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Itu memang diwajibkan, bahkan secara agama atau secara kodratnya juga memang harus. Saya juga seperti itu. Kita berlomba. Jurinya siapa? Mereka yang menonton. Mereka kalau hanya cuma menonton, kenapa tidak ikut lomba sekalian? Gitu ya? Iya toh, gitu loh. Makanya kalau ada orang berlomba-lomba mencari kekayaan, mencari kesuksesan, Anda jangan jadi juri. Juri cuma penonton. Ya harus ikut berlomba di situ, gitu loh. Dengan cara dan kemampuan yang Anda punya. Ya mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya saya punya perspektif lain, Mister. Ya. Artinya gini. Kita hidup itu suatu perjalanan, bukan perbandingan, bukan kompetisi. Kita menikmati dengan segala perjalanan kita. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing, itu pasti kan gitu loh. Tetapi kalau misalnya itu dijadikan perlombaan, artinya kompetisi yang tidak resmi, kan nggak ada, secara resmi kan nggak ada legalnya, siapa dari pemerintah kah, kan nggak ada. Dan saya yakin di agama pun, agama saya itu tidak ada yang namanya berlomba-lomba dalam mencapai kekayaan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau misalnya saya memberikan sudut pandang lain seperti itu bagaimana, Mister? Menurut Mister sendiri yang sudah pernah ke luar negeri dengan apa yang ada di sini, seperti apa, Mister? Kalau sudut pandang yang seperti itu kan sah-sah saja, karena sudut pandang itu kan kayak di dunia teknik itu kan ada sudut berapa derajat, berapa derajat. Itu kalau di dunia nyatanya seperti ini bisa juga dikatakan
itu sah-sah saja, karena dari sudut pandang yang berbeda itu artinya pasti berbeda dan pemahamannya juga berbeda. Sebentar, monggo, iya. Waduh, ini ada Mas Beni. Mas Beni ini. Kok cuman 2? Sampai ini. Sampun. Oh, sampun. Ini ya. Iya. Terima kasih ya Mas Beni. Iya. Ini jauh-jauh dari rantau menyuguhkan kopi. Jadi gini Mister, kita kembali ke topik ya Mister. Ya. Kenapa sih kok saya memberikan perspektif yang lain, Mister? Ya. Kenapa? Karena takutnya ada hal-hal yang sekiranya itu menjadi problematik lah di kampung atau di setiap kampung dusun, ya, mungkin di pemukiman kota juga demikian. Ya. Memunculkan pertanyaan lain, Mister. Ketika seseorang itu berlomba-lomba untuk mencapai kekayaan, akhirnya ada yang benar-benar berhasil mencapai target tertentu itu di posisi tertentu, itu memengaruhi sistem dan budaya di lingkungan sekitar, Mister. Ya, pasti punya pengaruh. Efeknya apa? Efeknya adalah pertanyaan berikutnya, kenapa justru seringkali suara orang kaya itu lebih didengar daripada suara orang lain yang misalnya dia punya keahlian di bidang A, katakanlah, entah itu di bidang ekonomi, di bidang pembangunan sipil, atau di bidang sosial yang lain, itu malah kalah dengan orang kaya yang ngapunten abuse of power gitu loh. Iya beneran Mister. Akhirnya orang itu nggak melihat siapa subjeknya, personalnya, bagaimana kemampuan berpikirnya, tapi dilihat dari materinya. Padahal yang kaya belum tentu berkompeten. Menurut Mister seperti apa? Nah, itu dikembalikan lagi dari titik awalnya. Jadi sebuah lingkungan atau sebuah peradaban itu kan yang Gus omongkan kan di sebuah lingkungan ya. Kalau memang lingkungan itu dari awal terbentuknya itu dari hal yang seperti itu, di mana yang kaya pasti lebih punya peluang, lebih punya power. Sementara dari keturunan kami maupun mereka yang ada di bawah itu tidak diberi pemahaman secara mendasar, ya akhirnya seperti itu. Karena apa? Yang tertanam dalam pikiran mereka. Padahal gini Gus, maksud saya gini, yang ada di dalam pikiran mereka, kenapa kok mereka lebih didengar? Orang kaya tadi kan bilangnya orang kaya lebih didengar, karena dalam benak mereka itu dia menganggap, ada yang menganggap, ada juga yang sudah pernah membuktikan. Maksudnya gini, dari segi pertolongan secara finansial, seperti itu. Jadi mungkin kalau dia lebih mendengar dengan orang kaya, dia takut. Kenapa kok harus lebih mendengar? Karena dia takut. Takutnya apa? Jangan-jangan kalau saya butuh apa-apa, nggak gitu dibantu sama dia. Jadi sebenarnya ada motif ya? Iya, di situ. Padahal kenyataannya tidak jarang juga dari mereka yang dalam tanda kutip ya, saya tidak bicara personal, yang merasa kaya itu justru memanfaatkan. Belum tentu dia bantu itu betul-betul bantu, betul-betul secara sosial, secara lahiriah, dengan tanpa pamrih, belum tentu. Jadi gini, si miskin itu punya niatan secara finansial supaya dia tetap bisa dapat dibantu. Tapi si kaya yang atas, dia mendoktrin dia menjalankan itu terus dengan harapan si miskin itu bisa dimanfaatkan untuk dia. Seperti itu. Jadi itu terbentuk dari awal muasalnya sebuah kawasan atau pada akhirnya itu memang kita sebut sebagai abuse of power. Iya. Jadi apa ya bahasanya itu, mereka akhirnya menghegemoni, mendominasi dengan kekuatannya, dan penyalahgunaan kekuatan dalam arti materi, kekayaan itu akhirnya membuat ya seperti apa yang dikatakan Mr. Awe, justru yang harapan dari ekspektasi dari si miskin akhirnya, kalau saya memakai bahasa mungkin kurang mampu gitu secara finansial gitu ya. Dan gini Gus, sebentar saya potong. Saya kan sudah kayak misalnya di Indo ya. Saya di Indo itu pernah hidup di Jakarta, pernah ya. Di Surabaya itu daerah Meratang. Kalau saudara ada daerah Surabaya pasti tahu lah. Meratang itu saya di Meratang itu berkali-kali pindah. Sampai terakhir itu tahun 2006 itu saya ada di Keturus.
Terus saya waktu di Jepang juga pernah pindah 2 kali. Terus waktu di Cina juga seperti itu. Jadi saya banyak berinteraksi dengan lingkungan atau sosial masyarakat gitu. Dan setelah saya pelajari ternyata gini memang antara kehidupan di desa sama di kota itu beda. Bedanya itu tadi seperti Gus bilang tadi. Jadi suara orang di kota itu lebih didengar karena kompetensinya. Jadi tidak memandang entah kamu itu buat makan besok aja nggak ada, itu nggak dipikir, karena yang dilihat adalah ilmunya dia, kompetensinya dia gitu loh. Lek nggo ndeso Gus ya prosoku, masih kon bener. Lek kon gak sugih ya prosoku. Paling yo mok ngono tok. Ngono tok lho. Tapi lek sing ngomong wong sugih Gus, masih iku hasilnya mudaratnya tuh lebih besar dalam jangka panjang, tetap ditoro gitu. Itu bahayanya. Iya. Bagaimana ketika kita gitu di posisi atas itu harus benar-benar punya ilmu dan kebijaksanaan. Iya. Ya, nah, apa yang disampaikan Mister itu wajar, Mister. Kenapa? Karena di kota itu memang lebih heterogen. Mereka berasal dari beberapa suku dan juga wilayah. Sehingga mereka nggak mungkin yang namanya adanya primordialisme, merasa diri itu saya primordialisme itu terkait dengan sifat-sifat lokal, kedaerahan, merasa jadi karena berasal dari tempat lokal merasa itu wilayahku, sehingga akhirnya mereka ya sudah mereka tetap melestarikan budaya itu. Misalnya barangkali masih ingin ditambahi terkait dengan statement itu, Mister. Ya itu tadi lah, jadi memang budaya kita itu, maksudnya saya bilang itu bukan budaya kita secara menyeluruh ya, ini istilahnya itu seluas atau dalam circle lingkungan yang saya alami. Jadi memang untuk menjadi orang kaya itu harus ya, karena dengan kaya itu nanti bisa berguna. Benar. Saya setuju kalau soal jadi seperti itu tadi. Jadi untuk menjadi orang kaya itu memang harus, supaya apa? Supaya bisa berguna. Seperti itu. Padahal orang berguna pun itu tidak harus kaya, mestinya kan seperti itu. Iya, benar. Gitu loh. Tapi untuk dalam circle lingkungan kita khususnya yang di era ini, misalnya. Ya di era ini itu memang karena harus kapitalis kan sangat menuntut orang untuk menjadi kaya gitu kan ya. Kalau nggak kaya nggak dihormati kan. Wis lah, intinya pokoknya ini lah, wis contohnya ini lah Gus. Iki kita nggak ngomong panjang lebar lah. Contohnya untuk di tempat saya sendiri. Kita bicara secara sosial dan juga hubungannya dengan istilahnya itu tadi apa? Finansial lah. Orang sakit, kalau yang sakit itu orang kaya, itu pasti banyak yang berbondong-bondong yang melihat. Padahal logikanya kan terbalik itu. Loh, dia lo secara ekonomi mampu, lo kon mbok gawe 60 menit lo kon gak ono. Kon meksa-meksa ngoyo ngelek-ngelek utangan digawe. Itu bahaya itu. Delok wong sing itu bahaya sing sugih iku. Kan lho iku. Tapi kalau yang sakit yang kurang mampu, yang seharusnya dibantu, apa yang pura-pura nggak tahu. Loh, ini fenomena yang ada loh ya, di lingkungan kita loh ya. Seperti itu. Ya hampir semuanya seperti itu. Hampir semua lah ya. Saya nggak bilang semua. Pokoknya yang saya rasakan itu seperti itu. Pengalaman Mister pribadi. Iya, kan lucu gitu loh. Itu contoh yang bisa sering kita lihat. Terus ada lagi mungkin secara kayak komunitas, kayak sebuah kumpulan atau apa gitu. Itu banyak aneh, banyak yang tidak benar-benar sesuai ekspektasi yang sebenarnya berjalan gitu loh. Dimana sebuah kumpulan atau sebuah organisasi itu niatnya apa sih? Untuk membentuk keakraban, kebersamaan, kan seperti pengalaman, itu, menambah pengalaman dari sebuah perkumpulan itu, bagaimana bisa berkontribusi atau bagaimana bisa dimanfaatkan atau bagaimana bisa membantu terhadap orang lain. Kan seperti itu. Tapi aneh ono ngono dimanfaatkan tonggone loro sampai kematekne gak tau dibantu ya. Iku ada seperti itu ya. Iya kan lucu gitu loh. Alasannya itu urusan pribadi loh. Terus urusan pribadi kan guys, sebuah kumpulan itu gaya opo lek gak kemaslahatan, kan seperti itu. Ini kita cerita pengalaman pribadi saya gitu. Masih menyambung terkait dengan mengingat
terkait dengan kekayaan atau bagaimana cara kita kaya. Ini ada pertanyaan dari masyarakat juga, Mister. Setiap orang kan jelas pengen kaya. Ini pengen tahu tips-tipsnya, Mister. Mister kan seorang yang sudah melalang buana di luar negeri, entrepreneur, pengusaha sukses, dan akademisi, sehingga mereka butuh saran dari Mister. Ini ada pertanyaan. Gus, bentar Gus ya. Iya, monggo. Jadi pertanyaannya gini, Mister. Di era ini, bagaimana sih prospek memelihara genderuwo, toyol, dan sebagainya dibanding ternak ayam dan kambing, Mister? Ini bagaimana, Mister? Prospek untuk di era ini kan digitalisasi, banyak AI dan sebagainya. Apakah memelihara toyol, genderuwo, dan sebagainya itu masih menjadi prospek yang sangat positif? Ini mencoba tanya dari coba Mister, barangkali punya hal seperti itu yang bisa Mister jawab. Ternak genderuwo, toyol enggak? Ternak kuntilanak bisa nih. Ternak kuntilanak sing wayu bisa nih, dadi kena di gembuli ngono piye. Iya. Kan tanya Mister. Ya. Kalau Mister seperti apa? Ya wajar-wajar saja namanya orang tanya. Iya. Tapi semestinya itu yang tanya itu harus dikasih pertanyaan sebelumnya. Kok bisa tanya seperti ini, itu alasannya apa, kan seperti itu harus. Ya kan dia pengen kaya, Mister. Kalau dulu kan, kalau di era tahun 80-an, 90-an itu kan banyak banget film-film misteri gitu ya, tentang babi ngepet dan sebagainya. Itu kan urban legend yang mungkin masih dianggap relevan oleh mereka. Mungkin juga akan tanya ini, kalau ya ini seperti apa. Barangkali Mister punya pandangan terkait ini, mau Mister dijawab atau enggak ya apa-apa. Ya gini, ini kita saya jawab berdasarkan sesuai kemampuan saya ya, sesuai pengalaman dan sesuai apa yang pernah saya pelajari dan apa yang pernah saya lakukan. Ini saya nggak buka wadi dari bahasa Indonesia. Ngingu genderuwo, ngingu pesugihan itu tahu Gus aku ya Gus, tapi gak berhasil do. Iya apa itu Mister? Enggak berhasil. Itu maksudnya gimana Mister? Iya. Maksudnya gini, karena orang itu saking paniknya dulu di tahun 99 98 ya, karena beban tekanan ekonomi, karena banyak masalah, akhirnya pikiran itu kurang fresh dan banyak yang memberi saran-saran seperti itu. Pernah saya lakukan, jadi makanya sekarang saya bisa jawab mana yang lebih relevan kan seperti itu. Kalau memelihara genderuwo, memelihara toyol, babi ngepet dibandingkan dengan memelihara ayam atau kambing, yang mendingan memelihara ayam atau kambing. Tuh, gitu loh. Lur, yang tanya itu tadi yang Lur pasti, ya. Gitu loh. Jawaban dari Mister gitu. Kalau kenapa kok Mister menganggap ayam dan kambing lebih menjanjikan daripada toyol, genderuwo? Apakah itu hanya suatu logika mistika, sesuatu yang tidak nyata, hanya sebatas ibaratnya itu kayak modus bisnis dari perdukunan gitu? Apakah seperti itu, Mister? Kalau pengalaman saya pribadi itu modus bisnis dari perdukunan. Ya dalam tanda kutip ya, saya tidak menjelekkan profesi dukun. Memang seperti itu. Jadi semua itu tergantung. Nomor satu poinnya Gus, mestinya Gus paham lah. Nomor satu itu apa sih Gus? Mestinya dalam hidup keyakinan. Untuk mendapatkan sesuatu yang penting itu yakin. Yakin. Tapi itu keyakinan harus ditunjang dengan yang tidak kalah penting dan sangat berpengaruh apa? Jujur. Dalam hidup itu jujur kuncinya. Udah gitu aja. Jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain. Terakhir Mister, ini kembali lagi karena Mister pernah ke Cina dan sebagainya, berikan contoh konkret Mister sebenarnya yang terjadi, bagaimana komparasinya ketika ada hubungan antara orang kaya dan kurang mampu. Kan ada gap Mister. Kalau di luar negeri itu seperti apa dan kalau di sini itu bagaimana, terus kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa Mister? Monggo dijelaskan. Wah, ini penjelasannya kompleks ini Gus, sangat luas karena urusannya dengan berurusan dengan keyakinan, berurusan dengan agama, berurusan dengan pemaparan penjelasan secara sosial dan apa itu namanya itu moral. Yang Gus tahu saja kalau di sana misalnya, saya kasih contoh, kalau misalnya di luar negeri itu hubungan antara si kaya dan miskin itu baik-baik saja atau saling support. Nah, kalau di sini seperti apa atau sebaliknya, malah kalau di sana malah bisa lebih parah katakanlah.
Kalau pengalaman Mister sendiri seperti apa? Kalau pengalaman saya sih pribadi ya, selama di luar negeri itu memang jiwa manusianya mereka itu lebih timbul, lebih kelihatan. Jadi jiwa manusianya loh ya, bukan jiwa kemanusiaannya. Jadi dari awal itu memang sudah tertanam dalam benak mereka bagaimana hidup itu saling membutuhkan dan saling membantu. Itu sudah tertanam dalam mereka. Jadi masalah kaya dan si miskin, kalau ada orang kaya dan melihat ada orang yang miskin, sosial mereka itu selalu timbul karena dia menganggap bahwa itu adalah manusia, itu adalah makhluk ciptaannya Tuhan juga yang perlu dibantu, tidak memandang rendah gitu. Tidak memandang memang rendah. Seperti itu di sana. Memang seperti itu. Itu ya dalam tanda kutip loh, di negara rata-rata yang dibilang katanya komunis lah, apalah. Gitu, saya kan kurang paham hal seperti itu. Justru di negara kita Indonesia ini, saya berani buka, di negara kita ya Indonesia, Konaha yang bilangnya, yang katanya agamis, katanya gotong royong, katanya spiritualnya tinggi, yang religiusnya tinggi, justru banyak hal-hal religius, banyak hal-hal yang berbau agama untuk merugikan orang lain, khususnya mereka yang sudah di bawah dengan entah dasar apakah. Jadi manusianya itu nggak dipakai, yang dipakai itu entah kitabnya, entah hadisnya, entah ajarannya juga. Saya juga kurang seberapa mendalami. Yes, intinya seperti itu. Kita lihatnya jadi situ. Yes, secara kenyataan, Gus, negara di dunia ini, negara yang maju itu negara apa? Yes, intinya gitu aja lah, secara global. Ya, memang kalau lihat dari data yang pernah saya baca, memang demikian. Rata-rata negara yang tingkat religiositasnya itu tinggi malah kebanyakan rendah. Secara ekonomi juga rendah, dan secara tingkat kejahatan korupsi juga tinggi. Berbeda dengan negara yang sekular. Itu memang baik, Mister. Terima kasih. Ini closing saya dulu. Nanti kita lanjut ke episode berikutnya. Dan pesan dari dulur-dulur, ketahuilah bahwa uang itu tidak ada haram atau halal. Tetapi setiap tindakan yang kita lakukan itu akan berimplikasi terhadap kita suatu saat nanti. Jadi tentang baik dan buruk kita tidak ada yang pernah tahu selain diri kita sendiri, dan jangan pernah menjustifikasi orang lain meskipun dia dari golongan orang bawah. Sampai jumpa dulur-dulur, bareng lagi nanti. Saya dan Mister Awe pamit dulu. Bye-bye.